Ada kembali di Landstalk pemirsa, kali ini di segmen kedua, Letnan Kolonel Laut Muhammad Arifin, Komandan Lapangan Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet sudah bergabung dan juga masih bersama kami Pak Kusmedi Priharto, Kepala Sub Bidang Tracking Satgas COVID-19. Tadi saya sudah berbincang dengan Pak Kusmedi, saya ke Pak Arifin terlebih dahulu. Pak Arifin melihat angka kasus COVID-19 ini. Sebelum saya tanyakan lebih lanjut, saya ingin tanyakan dulu bagaimana sebenarnya kondisi terkini tingkat keterisian di Wisma Atlet sejauh ini, Pak Arifin. Baik, Mbak. Salam sehat buat kita semua, tetap semangat. Sehat, Pak, tetap semangat. Amin. Dr. Kusmedi tetap semangat. Oke, akan kami sampaikan jadi update hari ini pertanggal 29 November 2020 pukul 06.00 WIB pagi tadi. Ya, kita awali dari Tower 7 memang sudah di angka 83,71%. Artinya ini sisa bed tinggal 257. Sisa untuk bed pasien tinggal 257. Ini untuk Tower 7 ya, dengan pasien gejala ringan sampai sedang. Kemudian Tower 6 sendiri untuk pagi ini 67,38% karena kemarin juga sudah ada pemulangan pasien sehingga masih ada sisa bed 424. Kemudian ini yang bergejala ringan sampai Tower 5 sendiri ini yang masih kita tampung untuk asimptomatis, ini sudah berada pada angka 81,15%. Ini tinggal 200 bed ya, ini sudah kita nggak akan sampai 90% ya, artinya karena kemampuan dari air sendiri juga kita tidak sampai akan 90% dihuni, jadi maksimal 90% untuk Tower 5. Kemudian untuk Tower 4 sendiri memang ini baru kita dari pimpinan dari koordinator Rumah Sakit Darurat COVID-19 Tower 4 diambil kebijakan untuk rencananya untuk gejala ringan yang semula sebagai flat isolasi mandiri Kemayoran untuk asimptomatis. Untuk saat ini karena meningkatnya pasien yang dikirim ke Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet ini adalah yang bergejala, terutama bergejala ringan sampai sedang, sehingga Tower 4 diambil keputusan untuk menerima pasien mulai hari ini sudah untuk pasien dengan gejala ringan. Nah, ini terisi baru 4% memang, tetapi ini sudah artinya di puskesmas juga sudah banyak yang mengantri untuk kita schedulekan untuk pengiriman dari pasien-pasien yang bergejala ringan. Sedangkan untuk yang tidak bergejala atau asimptomatis sendiri, kemarin kita alihkan ke Tower 8 di Pademangan, namun info dari rekan-rekan di Pademangan juga sudah di atas 70% untuk okupansinya, sehingga juga mungkin hotel-hotel yang kami monitor juga dari grup juga sudah mulai mengalami lonjakan yang sangat signifikan. Begitu Mbak kami sampaikan. Oke, Pak Arifin, tapi kalau kita total secara keseluruhan, berapa jumlah pasien yang dirawat di Wisma Atlet saat ini? Ya, jadi di sini kita pasien di sini kan terbagi menjadi dua ya, jadi flat isolasi mandiri, kemudian Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet sendiri. Jadi untuk RSDC-nya sendiri sampai saat ini jumlah pasien yang sedang kita rawat adalah 2.257. Kemudian yang flat isolasi mandiri sendiri ini terdiri dari pasien 1.274. Jadi yang sedang berada di Wisma Atlet. Jadi 2.257 ditambah 1.274. Demikian, Mbak. Oke, berarti ada di angka sekitar 3.000-an ya, Pak Arifin. Kalau kita berbicara tadi, saya berbincang dengan Pak Kusmedi bahwa dengan semakin masifnya 3T yang dilakukan oleh Satgas COVID-19, artinya ada kemungkinan bahwa angka 5.800 yang kemarin sempat mencapai level tertinggi atau angka tertinggi begitu untuk penambahan angka kasus COVID-19 ini bisa saja bertambah, Pak Arifin. Bagaimana antisipasi dari pihak Wisma Atlet sendiri menanggapi kemungkinan akan bertambahnya pasien? Ya, jadi sesuai arahan dari pimpinan di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet, memang kita dinamikanya adalah sangat tinggi di lapangan, di mana memang 2 minggu yang lalu kita ketahui bersama bahwa kita berada di angka yang terendah, artinya
semenjak rumah sakit ini berdiri semenjak Maret itu di bulan September tanggal 27 itu tertinggi hampir 5.000. Kemudian angka kemarin itu 2 minggu yang lalu sudah 29%, di bawah 29%, bahkan di tower 5 sendiri berada di angka 17%. Kemudian sempat dilakukan penutupan tower 4 juga karena memang pasiennya sangat menurun waktu itu. Namun demikian dengan kebijakan transisi PSBB kemudian ada liburan panjang yang kemudian 2 minggu kemudian baru saat ini kita rasakan memang ada kenaikan yang sangat signifikan. Jadi minggu terakhir ini memang luar biasa pasien yang masuk ke rumah sakit darurat COVID-19 Wisma Atlet ini, baik pasien yang dengan asimptomatis maupun pasien dengan gejala ringan sampai sedang. Nah itu yang diantisipasi oleh kita adalah memang penyiapan tower 4 ini sebagai, karena kita lihat dan kita monitor bahwa memang pasien dengan gejala ini yang meningkat dikirim ke sini, sehingga dari pimpinan diputuskan bahwa tower 4 ini disiapkan untuk pasien dengan gejala ringan. Mengingat memang walaupun asimptomatis juga banyak juga, namun demikian kita diputuskan untuk fokus untuk tower 4 adalah pasien dengan gejala ringan yang akan dirawat di sini. Untuk antisipasinya tentunya dari pimpinan sudah menyiapkan dari awal, memang karena kita sudah terbiasa, artinya naik dan turun itu sudah kita alami beberapa kali, bahkan tertinggi juga kita sudah alami, artinya SDM dari perawat, dari dokter, kemudian dari semua unsur yang mendukung untuk kelancaran dari Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet ini sudah disiapkan dengan baik, Pak. Jadi kita siap, namun demikian memang kita kalau melihat seperti ini terus, kemudian pengendaliannya kurang, kemudian efek dari masyarakat di luar sana sekarang di sini sebagai hilir. Nah, kalau hulunya tidak bisa dikendalikan, ya logikanya ya banjir masuk ke hilir, kan demikian. Jadi itu yang menjadi kunci pokoknya adalah kita harus bisa bekerja sama, di mana masyarakat sebagai pengendali dari peningkatan COVID-19 penyakit ini. Transmisi, pergerakan, kemudian penularannya ya tergantung bagaimana masyarakat itu bersikap, berperilaku, begitu Mbak. Oke, baik, artinya segala sesuatu sudah disiapkan dan sudah diantisipasi apabila ada lonjakan pasien begitu yang dirawat di Wisma Atlet. Saya kembali ke Pak Kusmedi. Pak Kusmedi menanggapi angka tingkat keterisian tempat tidur begitu atau tempat isolasi begitu di Wisma Atlet. Ini kita melihat bahwa di beberapa tower bisa dikatakan sudah mulai terisi begitu, dan melihat banyaknya atau meningkatnya angka COVID-19 beberapa hari terakhir seperti itu. Dari Satgas sendiri ini menanggapinya akan seperti apa nanti apabila tadi kan sudah dijelaskan bahwa 3T ini akan ditingkatkan dan ada kemungkinan bahwa akan ada terjadi penambahan kasus COVID-19. Nah, upaya atau persiapan apa yang sudah disiapkan oleh Satgas sendiri apabila memang ini terjadi peningkatan angka ini? Ya, kita sudah melakukan diskusi dengan beberapa kepala dinas dan kabupaten kota bagaimana mereka harus bisa menyiapkan tempat-tempat untuk melakukan isolasi tersebut. Tentunya akan ada sebuah perubahan, jadi tingkat yang akan diawasi secara langsung itu mungkin yang mendekati dengan gejala agak sedang ya. Yang berat tentunya harus di rumah sakit. Tetapi mereka yang bisa isolasi mandiri, tidak mempunyai komorbid, mungkin mau tidak mau mereka yang mempunyai rumah, ya isolasinya dilakukan di rumah atau dilakukan isolasinya di hotel-hotel yang sudah disiapkan. Demikian juga teman-teman di lapangan, artinya ini kita masih banyak melihatnya Jakarta ya Mbak, tetapi kalau di daerah seperti daerah Jawa Barat itu sekarang sedang banyak klaster pesantren. Demikian juga daerah-daerah Jawa Tengah itu juga pasar-pasar keluarga juga sedang meningkat. Jadi masing-masing daerah memang mempunyai masalah tersebut. Namun di Satgas kita juga ada
mereka yang berkecimpung dengan perubahan budaya, kemudian dengan komunikasi publik. Jadi kita saling bekerja sama, termasuk dengan Pak Arifin di tempat mereka harus melakukan isolasi. Kita juga melihat kapasitas bagaimana kita harus bisa memodifikasi semuanya semaksimal mungkin. Kondisi ini memang kami sudah mulai meramalkan karena sebentar lagi ada juga masalah pilkada. Tentu kita harus betul-betul patuh terhadap aturan-aturan yang sudah dibuat oleh kita sendiri dan dipatuhi oleh teman-teman yang lain. Tetapi kami juga menghimbau kepada masyarakat bahwa kita tahu bahwa ini sudah panjang sekali perjalanannya, dan kemudian lelah itu semua orang yang berkecimpung di dalam COVID itu, saya dan teman-teman saya, Mas Arifin dengan teman-teman, para dokter, para perawat, masyarakat pun mereka juga lelah menghadapi hal ini. Tetapi kalau kita tidak disiplin, kelelahan ini tidak ada artinya. Kita sudah panjang berbuat semuanya, kita sudah berbuat segala sesuatu, banyak uang kita keluarkan itu semua, tetapi kita tidak berhasil untuk mengurangi pandemi ini, juga akan masalah. Memang pada akhirnya kita harus mulai berpikir bahwa kita tidak tahu sampai kapan COVID ini ada. Walaupun nanti ada vaksin pun tentunya tidak begitu tidak sewaktu-waktu terus bisa berubah. Tetapi ada hal yang orang selalu menyebutnya new normal. Tapi kalau saya menyebutnya norma, artinya norma-norma baru kita harus hidup bersama COVID. Itu mau tidak mau itu pasti akan kita alami. Tetapi kalau kita menjalankan 3M itu dengan benar, menggunakan masker yang benar ya, bukan masker yang abal-abal, tapi masker yang benar, itu kalau kita berhadapan dengan orang COVID, dia tidak menggunakan masker, kita menggunakan masker, maka kemungkinan tertularnya itu mencapai 10%. Tapi kalau dua-duanya menggunakan, itu penularannya bisa tidak sama sekali tertular. 100% artinya terhambat penularan itu. Apalagi kalau disertai dengan jarak lebih dari 1 meter. Maka itu pasti kita tidak akan tertular dari orang yang menularkan ke kita. Tinggal kita melihat tangan kita yang pegang muka, pegang mata, pegang mulut, itu bersih atau tidak. Kalau itu bersih, kita senantiasa cuci tangan dengan benar. Kalau tidak ada air mengalir saat itu, kita bisa menggunakan hand sanitizer. Sesering mungkin menggunakan itu. Sebenarnya itu proteksi yang sudah cukup untuk kita bisa menjaga penularan. Baik Pak Kusmedi, artinya segala upaya itu sudah dilakukan oleh Satgas dan juga unsur-unsur terkait lainnya untuk bagaimana mencegah atau mungkin memberhentikan penularan COVID-19 di Indonesia, tapi juga butuh partisipasi dari masyarakat seperti itu ya, untuk menerapkan 3M agar ini lebih cepat. Sangat sekali. Agar pandemi ini lebih cepat selesai dan kita tidak lagi diiming-imingi dengan COVID-19 seperti itu. Oke Pak Kusmedi dan juga Pak Arifin, kita akan break sejenak. Pemirsa tetaplah bersama kami masih akan segera kembali.